Shalom Alahim, sahabat RTL di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi saat ini. Untuk pertama ini saya ingin menanggapi satu tayangan yang ada di YouTube. Ini datangnya berasal dari seorang pakar ya, yaitu Dr. Jeff Hammond, mengenai masa tribulasi dan masa antikristus. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Shalom saudara-saudara. Kita sedang hidup di dalam zaman yang sering disebut akhir zaman. Dan begitu banyak orang kepingin tahu apa akan terjadi pada akhir zaman. Kapan Yesus akan datang kembali? Kapan akan terjadi pengangkatan atau yang sering disebut rapture? Apakah rapture itu akan terjadi di muka atau sesudah zaman antikristus? Dan bagaimana keadaan zaman antikristus itu? Dan bagaimana keadaan kita pada zaman antikristus itu, kalau kita masih hidup dan ada di atas muka bumi? Jadi ada banyak pertanyaan dan banyak hal yang orang ingin ketahui, yang harus menjadi dasar iman kita. Tidak lain dari firman Tuhan. Saya bisa salah. Jadi kalau saya mengajarkan salah, saya mau bertobat. Kalau saya mengajarkan yang salah, tolong tunjukkan kepada saya, supaya saya sadar. Kita harus mempunyai hati yang rindu kebenaran, karena kebenaran yang sungguh memerdekakan kita. Di zaman antikristus itu 3,5 tahun. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Wahyu 11 ayat 3. Tentang pelayanan kedua saksi, Musa dan Elia, yang akan datang di akhir zaman itu. Wahyu 11 ayat 3, Yesus berkata, "Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil bertabung 1260 hari lamanya." Nah, saya percaya apa yang Yesus katakan. Zaman kesaksian untuk penggenapan perjanjian yang kekal. Nah, Yesus dalam Roma 15 ayat 8 dikatakan Yesus mengkonfirmasi perjanjian, meneguhkan perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi satu perjanjian harus diteguhkan di dalam mulut 2-3 saksi. Dan di dalam ayat ini kita melihat kedua saksi itu, Musa dan Elia, dan mereka akan bersaksi meneguhkan perjanjian yang kekal itu selama 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya. Lalu apa terjadi kepada gereja pada waktu itu? Zaman antikristus yang 3,5 tahun, zaman kesaksian kedua saksi 3,5 tahun, dan apa yang akan terjadi kepada gereja? Nah, gereja akan masuk ke dalam dua bagian. Bagian yang satu adalah para pemenang. Mereka tidak akan disiksa di dalam zaman antikristus. Memang mereka akan ada di atas muka bumi. Dan mereka akan dikejar, tapi setan, antikristus, nabi palsu tidak akan dapat menyentuh mereka. Sayang sekali ada orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Mereka orang Kristen, mereka sungguh percaya, tapi mereka tidak mau melakukan segala kebenaran. Mudah-mudahan saudara adalah salah satu dari pemenang. Sebab kita sudah tahu bahwa para pemenang akan menang atas kuasa setan, antikristus, nabi palsu, dan tidak akan disiksa pada zaman yang agak sulit itu. Jadi dalam Wahyu 12 ayat 14, gereja pemenang yang digambarkan dalam Wahyu 12 sebagai perempuan yang mulia. Ada yang berpikir bahwa ini adalah Maria. Ini tidak mungkin Maria. Pasal 11, 12, dan 13 berbicara secara khusus tentang masa 3,5 tahun akhir zaman. Jadi yang terjadi dalam Wahyu 12 bukan sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bukan. Dan memang pada waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus lahir, dia tidak dilarikan ke surga. Tapi Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf disingkirkan ke Mesir sampai Herodes sudah mati. Tapi peristiwa dalam Wahyu 12 adalah peristiwa akhir zaman. Jadi ini adalah zaman yang sama dengan Wahyu 11, pelayanan kedua saksi, Wahyu 13, pemerintahan antikristus. Dan kita melihat bahwa gereja pemenang dibawa ke tempat perlindungan di atas bumi selama 3,5 tahun. Jadi sama seperti bangsa Israel di Goshen, dilindungi dari murka Tuhan pada zaman Musa dan pada waktu bala-bala dicurahkan di atas bangsa Mesir. Kita melihat perlindungan Tuhan juga akan diberikan kepada para pemenang. Ini memang janji Tuhan. Itu sebabnya dalam Wahyu 2 dan 3, kita berulang kali membaca, barang siapa yang menang. 7 kali dikatakan, barang siapa yang menang. Jadi kita akan dilindungi di atas bumi.
kita akan saksikan, kita akan berpartisipasi di dalam zaman yang sangat luar biasa itu. Jadi, Wahyu 12:14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Nah, ini periode yang sama yang kita sudah baca tadi di Daniel. Jadi ini adalah masa yang sama, zaman antikristus, zaman kedua pelayan saksi-saksi Yesus itu, dan masa penyingkiran gereja ke tempat yang aman di atas muka bumi. Kita akan menyaksikan, bahkan kita akan berpartisipasi di dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu. Nah, lihat juga di dalam Wahyu 13 ayat 5, apa yang terjadi. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Berapa lama? 42 bulan lamanya. Berapa lama itu? 3,5 tahun. Ya, betul. 3,5 tahun. Jadi, bagaimana kesimpulan di dalam pelajaran yang pertama ini? 1. Pengajaran bahwa akan ada zaman pemerintahan antikristus selama 7 tahun adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. 2. Lamanya pemerintahan antikristus hanyalah 3,5 tahun. Masa penyingkiran gereja pemenang yang mulia, masa pelayanan 2 saksi, Musa dan Elia, dan masa pemerintahan antikristus. Ini di dalam Daniel 7, Daniel 12, Wahyu 11, Wahyu 12, Wahyu 13. Kesimpulan yang ketiga, pengajaran bahwa akan ada pengangkatan atau rapture sebelum pemerintahan antikristus adalah palsu dan tidak benar. Dalam Alkitab dan sejarah tidak ada dalam Alkitab dan sejarah sebelum tahun 1827. Kesimpulan yang keempat, pengejaran adanya perjanjian atau covenant antara antikristus dan Israel, dan bahwa setelah 3,5 tahun antikristus akan membatalkannya adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. Yang ada dalam perjanjian Allah dengan Israel, nah ini memang yang ada, perjanjian Allah dengan Israel, yang digenapi oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus, dengan sistem korban digenapi dan dibatalkan oleh salib Kristus. 3,5 tahun sisa ditunda sampai akhir zaman, seperti dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat 6 sampai 9, Roma 11 ayat 11, dan Lukas 21 ayat 26. Saya sebenarnya secara keseluruhan menyetujui apa yang menjadi pemahaman dari Bapak Dr. Jeff Hammond ini. Namun pada tayangan kali ini saya hanya ingin mau membahas hal-hal yang bertentangan, ya, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saya yakini. Dari video yang sudah kita simak bersama ini, kita melihat ada 4 kesimpulan yang sudah disampaikan oleh pastor ini, ya, yaitu adalah 1, pengajaran bahwa akan ada zaman pemerintahan antikristus selama 7 tahun adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, lamanya pemerintahan antikristus itu hanyalah 3,5 tahun. Kemudian ada catatan di bawahnya adalah bahwa masa penyingkiran gereja pemenang yang mulia itu berada pada masa pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. Kemudian ada masa pelayanan 2 saksi sebagai Musa dan Elia, itu juga berlaku pada masa zaman antikristus selama 3,5 tahun. Daniel 7 ayat 12, Wahyu 11 ayat 12 dan 13. Yang ketiga adalah pengajaran bahwa akan ada pengangkatan sebelum pemerintahan antikristus adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab dan atau sejarah sebelum 1827. Kemudian yang keempat adalah pengajaran adanya perjanjian atau covenant antara antikristus dan Israel, dan bahwa setelah 3,5 tahun antikristus akan membatalkannya adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah perjanjian Elohim dengan Israel yang digenapi oleh Mesias Yeshua HaMashiach dengan sistem pengorbanan yang digenapi kemudian dibatalkan oleh salib Kristus.
dan 3,5 tahun sisa yang ditunda sampai akhir zaman, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel pasal 12 ayat 6-9, Roma 11 ayat 11, dan Lukas 21 ayat 24. Mari kita bahas satu persatu yang ada dalam kesimpulan ini ya. Apa yang dikatakan bahwa masa antikris itu berlangsung selama 7 tahun memang tidak tepat ya, tidak ada di dalam Alkitab. Ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa antikris itu hanya 3,5 tahun, seperti dengan ayat-ayat yang sudah beliau sampaikan ya. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa kita lihat bahwa memang benar bahwa masa pemerintahan antikris itu adalah 3,5 tahun. Tetapi apa yang beliau simpulkan ini, masa penyingkiran gereja pemenang yang mulia berlangsung selama 3,5 tahun. Nah, ini justru yang tidak ada di dalam Alkitab ya. Karena ini kita akan juga kupas secara rinci mengenai ayat rujukan yang beliau sampaikan ini ya. Jadi beliau menyampaikan ayat rujukannya di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 ya. Perlu kita ketahui bahwa Wahyu 12 ayat yang ke-14 sebenarnya ini tidak lepas dari konteksnya ya. Bahwa Wahyu 12 ini ada 17 ayat ya. Sebenarnya kalau kita membahas ini tidak lepas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ya. Tetapi beliau mengambil sepotong ayat ini sebagai ayat rujukan ya. Untuk itu mari kita baca ayat ini. Dikatakan Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kalau kita melihat Wahyu 12 ayat 14 ini, justru tidak ada hubungan sama sekali dengan gereja pemenang yang mulia seperti yang disampaikan oleh beliau. Tapi kalau kita melihat bahwa perempuan itu berbicara tentang bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan ya. Ingat beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupasnya, di mana perempuan itu bermahkotakan 12 bintang dan berselubungkan matahari. Kemudian perempuan itu berdiri di atas bulan. Nah, ini sebenarnya sangat jelas sekali berbicara tentang bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Jadi sebenarnya ini tidak semua bangsa Israel, tetapi ini adalah bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan ya. Bangsa Israel yang percaya kepada Mesias. Jadi boleh dikatakan ini bangsa Israel mesianik ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan gereja pemenang. Mari kita melihat karakteristik daripada perempuan ini ya. Yang pertama kita melihat bahwa perempuan ini lari ke padang gurun. Perempuan ini diberikan kedua sayap burung yang besar, burung nasar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun ya. Dari kalimat ini menegaskan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa ini adalah bangsa Israel. Dari gereja pemenang ini belum pernah ada peristiwa di mana gereja ini pernah mengalami atau pernah melintasi padang gurun, apalagi hidup di padang gurun. Gereja pemenang ini belum ada pengalaman untuk melintasi padang gurun, apalagi tinggal di padang gurun ya. Jadi ini karakteristiknya ini sangat jelas sekali bahwa ciri-ciri daripada perempuan ini berbicara tentang bangsa Israel ya. Karena perempuan itu diberikan kedua sayap burung dan supaya dia terbang di tempatnya di padang gurun. Tempat yang ada di padang gurun itu, ayat ini melukiskan, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita bahwa tempat ini adalah tempatnya si perempuan ini ya, di padang gurun. Jadi dia pernah menempati tempatnya ini. Karena Alkitab berkata dia diterbangkan di tempatnya. Berarti di tempatnya di mana tempat itu di mana dia pernah ada di sana. Ya, pernah dia dipelihara di sana. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada hal yang lain yang berbicara tentang ini, di mana satu-satunya bangsa di dunia ini yang mendapatkan pemeliharaan yang ajaib selama 40 tahun lamanya di padang gurun selain daripada bangsa Israel. Mereka dipelihara selama 40 tahun lamanya. Mereka diberi makan mana dan burung puyuh ketika mereka ada di padang gurun itu. Ini menegaskan kepada kita bahwa perempuan ini diterbangkan di tempatnya, tentunya tempat di mana dia pernah dipelihara di sana.
yang lebih tegas lagi dijelaskan bahwa tempatnya itu ada di padang gurun. Jadi kalau kita melihat bahwa perempuan ini, ia terbang ke tempatnya di padang gurun dan ia dipelihara di sana. Bukan 40 tahun lamanya, tetapi Alkitab berkata 3,5 tahun lamanya. Atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi kalau kita melihat kesimpulan daripada pastor ini, adalah kesimpulan yang prematur, ya. Adalah kesimpulan yang prematur. Kemudian masa pelayanan 2 saksi Elohim yang melukiskan ciri-ciri tentang Musa dan Elia, ya, yang bersaksi di masa antikristus itu selama 3,5 tahun. Memang benar bahwa 2 saksi Elohim ini akan menjadi saksi pada masa 3,5 tahun masa antikristus itu, ya. Tetapi tidak secara bersamaan dengan gereja yang akan disingkirkan. Justru tidak ada ayat di dalam Alkitab satupun yang menegaskan bahwa gereja itu akan disingkirkan. Ya, seperti yang saya sampaikan waktu yang lalu bahwa gereja Tuhan itu tidak ada penyingkiran, ya. Sebab penyingkiran itu adalah suatu tindakan yang eksklusif dari Elohim untuk bangsa Israel pilihan atau untuk bangsa Israel mesianik yang benar-benar murni. Mereka seperti perawan, dan dikatakan bahwa orang-orang mesianik yang jumlahnya 144.000 orang adalah mereka yang tidak menyembah berhala, ya, dan mereka benar-benar menerapkan hukum Elohim dan telah benar-benar dipersiapkan oleh Elohim untuk mengalami penyingkiran, ya. Kalau kita melihat ciri-ciri daripada perempuan ini, itu sudah pasti adalah 144.000 orang bangsa Israel mesianik, ya. Kenapa? Karena hanya bangsa Israel lah yang memiliki janji, yang memiliki perjanjian dengan Elohim sampai pada kerajaan 1000 tahun damai, ya. Dan dikatakan bahwa mereka itu akan disingkirkan, ya. Dan mereka akan menempati, dan mereka akan menempati suatu tempat yang pernah mereka tempati di padang gurun itu. Bukan 40 tahun lamanya, tetapi 3,5 tahun lamanya. Jadi mereka sudah memiliki pengalaman di mana mereka dipelihara selama 40 tahun lamanya di padang gurun, dan mereka dipelihara dengan mana dan dengan burung puyuh. Dan ini akan terulang kembali ketika Yesua datang pada kali yang kedua dan mengangkat orang-orang yang percaya, kemudian yang sebagiannya itu tertinggal, ya, yang sebagian itu akan mengalami penganiayaan, ya. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa perempuan itu, ya, ketika melahirkan seorang anak dan si naga itu mau menelan anak itu, perempuan itu dibawa lari ke takhta Elohim, dan naga itu berperang melawan Mikael dan dia dicampakkan ke bumi. Kemudian dia mengejar perempuan itu, tetapi perempuan itu lari ke padang gurun, dan Alkitab berkata bahwa dengan kemarahan daripada naga itu, dia pergi menyerang keturunannya yang lain. Nah, maksudnya keturunan yang lain ini adalah keturunan perempuan itu. Ya, jadi perempuan yang melahirkan itu, sebelum dia melahirkan, bahkan sebelum dia mengandung, ternyata Alkitab berkata bahwa dia sudah memiliki keturunannya yang lain. Nah, keturunan yang lain ada memiliki 2 ciri-cirinya, ya. Keturunan yang lain itu, yang pertama adalah mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim. Dan keturunan yang lain berikutnya, mereka memiliki kesaksian Yesua. Nah, ini juga lagi-lagi menjelaskan bahwa mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim tidak ada lain, mereka ini adalah bangsa Israel mesianik, ya. Bangsa Israel yang memiliki hukum-hukum Elohim, yang memiliki Torah itu, ya. Sampai hari ini bangsa Israel masih memiliki kitab suci yang namanya Torah, yang mereka pertahankan sampai hari ini. Bahkan sampai Yesua datang pada kali yang kedua, mereka tetap akan memiliki hukum-hukum Elohim. Itulah yang Alkitab katakan keturunannya yang lain. Orang-orang Israel mesianik hari ini yang mati di dalam Yesua, mereka nanti akan mengalami kebangkitan kalau mereka memenuhi syarat. Kemudian kalau ketika Yesua datang pada kali yang kedua, ada yang belum mengalami kematian,
mereka akan mengalami pengubahan kalau mereka memenuhi syarat. Dan yang ketiga, yang Alkitab katakan bahwa keturunannya yang lain yang memiliki hukum-hukum Elohim adalah Israel atau Yahudi Mesianik yang memiliki hukum-hukum Elohim, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat. Ya, mereka akan mati syahid, mereka akan dibunuh. Sedangkan keturunan yang berikutnya adalah Israel pilihan, orang-orang Yahudi Mesianik yang merupakan pilihan Elohim, orang-orang Mesianik yang murni, yang tidak pernah terlibat di dalam penyembahan berhala, yang termasuk dalam bilangan 144.000 orang yang ditandai dengan nama Bapa Yahweh di dahi mereka. Sedangkan keturunan perempuan itu yang lain, yang tidak memiliki hukum-hukum Elohim, tetapi mereka memiliki kesaksian Yesua. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang tidak memiliki hukum-hukum Elohim, tetapi mereka yang memiliki kesaksian Yesua, tidak ada orang atau tidak ada agama manapun di dunia ini, ya, yang memiliki kesaksian daripada Yesua selain daripada orang Kristen. Inilah yang ditegaskan oleh kebenaran daripada firman Tuhan, dan kiranya memberikan pengharapan dan menguatkan iman kita, orang-orang yang percaya akan adanya pengangkatan sebelum masa antikristus itu, ya. Dan kiranya memberkati kita semua, membuka cara pandang kita dan mencerahkan banyak orang. Dan kebenaran ini juga saya tujukan kepada hamba Tuhan Pendeta Dr. Jeff Hammond. Ya, kalau sempat menanggapi video saya ini, saya sangat senang sekali, dan saya menunggu tanggapan Bapak atas pengajaran yang Bapak sampaikan. Dan kepada semua pemirsa, saya berdoa supaya kita semua mendapat pencerahannya dan diberkati. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan, Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.